Senang sekali bisa melayani firman Tuhan dan bolehkah kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua tim Praise and Worship yang luar biasa. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah khotbah dan saya berdoa biar ini menolong setiap kita. Saya tanya dulu, berapa banyak yang hadir hari ini perlu mujizat dari Tuhan? Wow, mujizat itu saya definisikan gini. Tuhan bisa buat dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan bisa buat dari yang ada jadi tidak ada. Yang ada kanker, yang ada tumor sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kita itu pakarnya. Kalau semua dalam hidup kita bisa beli, kita bisa bayar, kita bisa taklukkan, kita jadi orang yang sombong dan kita nggak perlu Tuhan. Jadi saya kasih tema khotbah saya nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, di Alkitab ada seorang yang punya anak. Anak ini kerasukan sama roh bisu dan tuli. Setiap kali roh ini menyerang, anak ini terpelanting ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, lalu kejang. Nah, satu saat ada Tuhan Yesus dan ayah dari anak ini datang sama Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama ayatnya. Tapi sebelum kita baca ayat, kayaknya saya mau bagi hadiah dulu deh. Bapak Ibu kalau dikasih hadiah mau nggak ya? Nanya dulu takutnya nanti ditolak. Ada 5 buku yang saya sudah tulis. Dan buku yang pertama kedua sudah sold out jadi the best seller. Lagi dicetak ulang, ada penerbit lain mau buat. Nah buku ini lahir karena saya itu nggak punya apa-apa, modal saya cuma satu, nyembah Tuhan. Makanya Daud menjadi orang yang disayang sama Tuhan, biji matanya. Dan banyak orang Kristen berpikir, oh nyembah itu cuma nyanyi, angkat tangan. Tapi sebenarnya nyembah itu hidupnya. Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar, berarti langka. Kalau dicari itu penting. Nah saya doa supaya yang dicari Tuhan itu ditemukannya di JCC Cijantung. Penyembah benar ada yang di sini. Saya mau kasih apresiasi juga untuk Pastor Albert dan Ibu yang memberikan warna bagi musik rohani di Indonesia. Karena yang masih terus berkarya adalah impact dan jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan gereja kami Gilgal Worship ditolong sama Pak Albert sama Ibu. Sampai anugerahmu mempesona bisa jadi berkat bagi banyak orang. Semoga sudah dinyanyikan di gereja ini. Apakah ada yang perlu buku ini? Boleh ambil ke depan. Selamat jadi penyembah yang benar. Yang kedua adalah Over the Storm. Ini saya tulis di tahun kedua pandemik. Waktu itu segala sesuatu menjadi berat. Kita baru tanda tangan kontrak untuk beli tanah 2 hektar untuk gereja kita. Karena udah gak mau tiba-tiba gerejanya tutup 2 tahun. Istri saya sakit, masuk rumah sakit 2 kali itu di awal Januari, Februari. Dan ada beberapa hal sampai saya bilang, Tuhan badai ini terlalu besar dan saya tulis ini Over the Storm. Bagaimana kita lewatin badai bersama dengan Tuhan. Mungkin ada yang perlu buku ini. Selamat melewati badai. Waduh, saya dapat salaman nih. Dan yang terakhir buku ini diserbu habis, tinggal beberapa di depan tapi bisa order. Ini buku terakhir. Waktu tahun lalu saya umur 50 tahun saya berpikir gini. Saya dari orang yang gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, ditolong Tuhan jadi sukses. Tapi sukses dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau sukses, judulnya Be Fun. Hidup itu harus menyenangkan, real apa adanya kita. Asli, jangan pakai topeng dan biu. Jangan pengen jadi kayak orang lain. Pak Albert adalah Pak Albert, Johan Mogi, Johan Mogi. Dan saya tulis dari awal, masa kecil saya introvert, gak pede. Bagaimana Tuhan menolong saya secara keuangan, ketemu jodoh, pernikahan dan banyak hal. Dan salah satu yang saya mau khotbahkan ada di buku ini. Jadi ini saya mau kasih buat yang mau ngalami sukses dari Tuhan. Bu, selamat sukses ya. Kok tepuk tangannya nggak seru gitu karena nggak dapet ya. Semua nanti bisa dapat di bawah. Kita baca ayat sampai di situ. Harus ingat di mana tadi kita berakhir. Yuk keluarin ayatnya. Nah, papanya itu anak yang suka kerasukan ngomong gini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami
dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Dia belum tahu Yesus yang kita sembah. Saya nggak ada lawan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari tidak ada yang mustahil kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24. Kita baca sama-sama 2, 3. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali masalah begitu besar, mimpi begitu besar, sampai kita pikir apa mungkin, apa iya. Nah bagi setiap kita yang mengangkat tangan, yang punya mimpi, yang doanya belum dijawab, yang ada hal-hal yang besar yang rasanya apa bisa, apa iya. Ada 3 hal sederhana sekali untuk mengalami nothing is impossible. Yang pertama adalah tujuan. Coba bilang sama-sama tujuan. Nah saya kan punya anak, Bapak Ibu Saudara kan punya anak. Nggak mungkin semua yang anak kita minta kita kasih. Tergantung apa? Tergantung kita sanggup atau enggak kan, ya kan? Pak minta pesawat, kasih nggak? Kasih yang kecil lah. Pak jangan pelit amat, kasih yang kecil. Tapi pesawat yang gede kan nggak mungkin. Anak kita mau 5 tahun. Tapi yang pertama tadi kan minta pesawat beneran kita nggak sanggup. Tapi Bapak kita dia yang punya langit bumi beserta segala isinya. Anak kita 5 tahun, Pak minta pisau, dikasih nggak? Enggak, karena bahaya. Jadi sebisa mungkin apa yang anak kita minta kita kasih selama tujuannya benar. Pak mau sekolah, kasih nggak? Kasih. Apa sekolah-sekolah? Papa juga nggak sekolah, kaya kok. Kan nggak mungkin. Nah yakinkan semua yang kita minta ini tujuannya benar. Jadi Pak Albert minta secara spesifik, Pak Juan ceritain gimana caranya mujizat anak saya bisa lahir. Karena dokter vonis saya nggak punya anak. Saya pergi sama istri saya ke dokter, dok tolonglah dok. Nggak bisa kata dokternya. Saya bilang dokter kan dokter, makanya saya datang ke dokter. Iya nggak bisa orang nggak punya benih gimana mau punya anak sih. Pulang berdua, kita ngobrol, istri saya nangis, saya juga nangis. Buntu. Tapi Yesus bilang, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah akhirnya bicara tentang purpose tujuan. Waktu saya lagi doa Tuhan minta anak. Tuhan tanya, kenapa minta anak? Saya bilang, aneh pertanyaan di mana-mana juga orang yang single pengen punya apa? Jodoh. Kawin kan, abis kawin pengen punya apa? Anak, abis punya anak pengen punya apa? Cucu, abis punya cucu pengen apa? Loh, cicit, abis punya cicit pengen apa? Nah sekarang ditanya sama Tuhan, kenapa pengen punya anak? Ya saya bilang di mana-mana juga orang kawin dia pengen punya anak lah. Enggak, kenapa pengen punya anak sampai 3 kali? Saya tahu, tujuan saya nggak jelas. Saya kembali ke firman. Tuhan bilang beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Yang ku kehendaki ialah keturunan ilahi. Oh saya ngerti, Tuhan mau saya punya anak saya didik dengan nilai firman Tuhan. Karena udah banyak orang yang mungkin jahat, ini harus lahir keturunan yang benar. Keturunan ini harus punya karakter Kristus. Sehingga saat orang lihat anak kita, dia lihat Yesus, anak kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang akan belajar, oh dia bisa gedein anak dengan cara yang benar. Begitu saya bilang, Tuhan ini loh tujuannya. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Tujuan harus benar. Ulang lagi sekali, siapa yang tadi punya mimpi? Tinggal 10%. Enggak apa-apa, pendetanya baik gak akan menjebak. Kita tes ya. Tujuan harus benar. Siapa yang pengen kaya? Cepat sekali angkat tangannya. Oke. Yang ini udah kaya, gak apa-apa, gak usah angkat tangan. Yang jangan tersinggung, ini cuma untuk yang pengen kaya aja. Saya juga sampai angkat tangan tadi. Sekali lagi, siapa yang pengen kaya? Tuhan hadir loh di sini. Oke, yang udah kaya gak usah angkat tangan ya. Kenapa mau kaya? Tujuan harus benar. Kenapa? Jawab Pak. Bu, rekam itu penting sekali. Membagian anak, istri, keluarga. Sorry Pak Albert, cuma kalangan sendiri aja keluarga. Anak, istri.
buat keluar. Jangan lupa loh siapa yang khotbah. Oke. Ditambahin terus. Oke, nggak enak. Terima kasih Pak yang sebelah sini. Tadi angkat tangan paling tinggi sampai angkat kaki. Saya lihat kenapa mau kaya. Saya kenapa mau kaya? Iya, Ibu yang angkat kaki tadi, silahkan Bu. Kenapa mau kaya? Jadi lupa. Nggak apa-apa kalau nggak jadi kaya, nggak apa-apa. Tetap mau kaya. Untuk memperlihatkan nama Tuhan. Untuk Tuhan, oke, mohon maaf yang lain nggak kebagian, semua untuk Tuhan. Dia dapat 1 juta, 10 juta, semua untuk Tuhan. Luar biasa sekali. Di PIK aja nggak ada jemaat seperti ini. Ibu kalau mau pindah jemaat silahkan, semua untuk Tuhan. Dapat gaji, semua untuk Tuhan. Oke, kembali ke firman. Jadi saya juga dulu miskin, gak punya duit. Mau kawin gak punya duit, nih ada istri saya. Beneran gak punya duit. Mau sekolah, itu kan kalau saya juga gak ngerti kenapa Indonesia bayar listrik tanggal 10, belum zaman pulsa sekarang. Dimatiin kan listrik. Jadi ketahuan yang nyala gelap, miskin, udah. Terus kalau uang sekolah, telat bayar uang sekolah, dipanggil kepala sekolah tanggal berapa? 11, Cijantung, di PIK 10. Sekolah saya dulu tanggal 10 Pak. Nama-nama berikut yang tidak melunasi SPP berdua begini. Pas jam istirahat sekolah, kenapa bro? Ya udah tau lah, orang miskin semua yang berderet. Sampai papa mama saya udah gak mau datang. Jadi utus om saya, udah bingung dipanggil terus. Jualan popcorn, jualan kaos, jualan tiket. Engkau ini naik sepeda mini jualan hanya bisa sekolah. Saya bilang Tuhan, ngapain saya ikut Tuhan? Saya bilang, kalau hidup kayak begini, saya baca firman. Ternyata firman Tuhan bilang ini, aku yang kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahannya. Saya bilang gini, Tuhan, saya sekarang ngajak orang Tuhan, yuk ikut Yesus ke gereja. Biar apa bro? Biar miskin kayak gue. Lu aja, mana ada yang mau ya kan? Jadi saya nggak bisa. Saya mau kaya tujuannya supaya saya mempermuliakan Tuhan, benar Bu. Saya bisa nolong orang susah, bangun kerajaan Allah, bahagian keluarga. Benar sekali Pak jawabannya. Dan kalau saya ngomong orang percaya. Masa kita ke dokter batuk gak sembuh-sembuh terus dok gimana dok saya udah 2 tahun gini ya. Coba ibu, ya dokter aja gak bisa tolong dirinya sendiri, gimana gue cabut kita. Dengar baik-baik, kalau tujuannya benar, nothing is impossible pasti terjadi dalam hidup kita. Kita pulang ngalami mujizat dari Tuhan. Makanya anak saya sekarang ada ikut kebaktian sama-sama. Nah yang kedua adalah iman. Capek kita ketemu pendeta bilang, udah doa aja Bu, doa aja Pak, beriman aja. Ya nenek-nenek juga tahu, beriman aja Pak, beriman aja Bu. Benar. Karena waktu kita datang ada 3 ayat kunci yang saya pegang dalam hidup, bisa lihat di layar. Sebab barang siapa datang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberikan upah, tolong dijalankan ayatnya. Bahwa Allah memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia, karena ada. Lalu, aduh jadi apa-apa mesti iman? Ya iya dong, mau nikah beriman, mau jodoh beriman, mau kerja harus beriman. Kalau naik pesawat, goyang, takut gak? Takut lah, saya juga takut pegangan. Aduh Tuhan tolong, udah Tuhan tolong. Di situ kita iman bekerja. Jadi dalam segala harus beriman. Sebab orangku yang benar akan hidup oleh imannya. Yang berikutnya ikut aja jalan. Nah apabila ia mundur, udah gak ada iman-iman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tambah parah kita. Sampai kapan beriman? Udah umur 51 tahun dari kecil sekolah minggu beriman terus. Ayat berikut luar biasa. Tetapi jika anak manusia itu datang kembali, ia akan segera membenarkan mereka. Adakah ia mendapati iman di JCC Cijantung? Lumayan setengah. Adakah ia mendapati iman di JCC Cijantung? Gitu dong. Tiada hari tanpa iman kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang beriman tuh gimana caranya? Gampang banget. Saya kasih awalnya, nanti saya jelasin satu-satu. Dimulai dengan mendengarkan firman, lalu yang kedua adalah mempercayai firman, meminta firman, menerima firman, melihat firman, mengakui firman, lalu yang berikutnya apa? Melakukan firman, dan yang terakhir adalah memuji firman atau memuliakan firman. Dimulai dengan mendengarkan firman.
Kita kalau dengar yang lucu-lucu, apa yang terjadi? Happy kan tau? Lucu banget. Kalau ngedengerin cerita yang horor, terus ya tiba-tiba itu hordanya naik sendiri. Terus ada suara gini, udah lu jangan cerita, kita jadi takut. Dunia udah takut dengerinnya gitu. Nontonnya film horor. Senengnya stand up comedy gak apa-apa. Aku juga seneng yang lucu-lucu daripada film yang tembak-tembakan. Tapi yang lucu, yang jorok, yang takut gak bikin kita maju dalam hidup. Apa yang bisa kita bikin maju? Iman. Iman itu yang mengalahkan dunia. Iman itu yang membuat kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, dapatnya dari mana? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bayangin, kita lagi lemah, lagi kurang uang, mau bayar tagihan, bayar cicilan, dapat ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iman kita bangkit. Dompet masih kosong, iman udah bangkit. Iman itu yang narik berkat datang dalam hidup kita. Udah lemah, udah bokeh, ngumpulin sama teman-teman. Duh, gue bayar cicilan pusing. Ah, parah lu, abis lu, disita lu. Ekonomi lagi susah, lu lihat rupiah sama dolar. Rupiah turun ambruk, bro. Kita pulang begini, aduh. Selesai udah gak ada gereja-gereja lagi, dengar firman. Bapak Ibu Saudara Cijantung ini dengar firmannya berapa lama? Seminggu berapa kali sih dengar firman? Mau pakai bahasa Inggris nanyanya? Saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu Saudara Jemaat Cijantung, dengar firman Tuhan itu seminggu berapa kali sih? Seminggu sekali. Masalah datangnya seminggu sekali atau tiap hari? Sombong sekali. Setiap hari masalah. Ya udah. Dari depan juga udah kelihatan muka masalah. Oke. Masalah tiap hari. Dengar firman seminggu sekali. Lu gimana kuat? Kalau masalah kan datang gak diundang. Misi, om, mau nyolong dikit ya. Kan gak ada. Om izin nih mau bikin bangkrut. Kan gak ada. Masalah datang tiba-tiba. Karena datangnya tiba-tiba, siaplah setiap saat. Kalau tidur pada kunci pintu rumah gak? Mobil turun dikunci gak? Kenapa dikunci? Seminggu sekali lah kuncinya. Kenapa maling bisa datang? Tiba-tiba, masalah bisa datang tiba-tiba. Kunci yang pertama beriman, dengarkan firman. Karena kita nggak tahu kapan masalah itu datang. Tapi waktu masalah datang, jemaat JCC Cijantung kuat. Queen of Tears sudah selesai belum nontonnya? Oh ya hebat. Alkitab udah selesai belum bacanya? Bertobat. Yang pertama mendengarkan firman. Gosip-gosip, ya gosip bikin kamu berhasil dalam hidup nggak? Gosip bikin jodoh datang enggak? Gosip bikin kamu hamil enggak? Yang enggak punya anak? Kan enggak. Firman yang buat segala sesuatu yang mati jadi hidup. Yang kedua, mempercayai firman. Udah dengar masalah percaya atau enggak? Saya baca firman. Akhirnya saya ketemu ayatnya. Beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkan itu. Saya bilang gimana om punya cucu, anak juga enggak ada. Saya baca sampai saya percaya. Aku ke dokter bukan hanya yang di Indo, yang di Jakarta. Pergi ke Surabaya, pergi ke Singapura. Dan aku juga cari yang paling pinter. Yang paling pinter bilang gak bisa punya anak. Dokter bilang gak bisa punya anak. Firman Tuhan bilang beranak cucu penuhi bumi. Pilihan di saya mau percaya yang mana? Bapak Ibu kalau punya pilihan percaya sama kata dunia sama kata Tuhan, pilih yang mana? Tes. Kakek miskin. Oke, papa bokeh, kita kanker kantong kering. Ada harapan kaya nggak? Saya ulangi sekali lagi. Your grandfather very poor, oke? Oke. Your dad is poor. Artinya apa tuh? Miskin sekali, oke. And you no money, oke? Apa gue khotbah bahasa Inggris nih setengahnya nih? Ada harapan jadi kaya nggak? Taunya gimana? Firmannya ngomong apa? Percaya apa? Mesti ada dasarnya. Firman Tuhan ngomong apa? Tuhan Yesus bilang engkau yang kaya jadi miskin supaya kau yang miskin jadi kaya. Terjadi dalam hidupku. Mempercayai firman itu nomor 2. Banyak orang mendengarkan firman tapi gak percaya apa yang dia dengar. Dalam keadaan 1 tahun gak hamil,
2 tahun gak hamil, 3 tahun gak hamil, 4 tahun gak hamil, 5 tahun gak hamil, 6 tahun gak hamil. Capek kadang-kadang, tapi saya putuskan untuk mempercayai firman. Hari ini saya gak tahu apa yang kita hadapi, putuskan percayai firman. Yang ketiga, langkahnya apa? Meminta firman, minta aja. Ini ada anak saya di sini. Pernah anak saya minta, saya bilang ini, tidak. Enggak, selama saya bisa, selama itu di dalam koridor yang benar saya pasti kasih. Dad, pengen makan Itali nih, ayo. Dad, main bulu tangkis yuk, ayo. Bapak yang gak sempurna aja anaknya minta kasih. Apalagi Bapak kita yang di surga. Apapun yang terjadi, tiap hari doa. Bangun tidur doa. Mau tidur, doa. Di gereja ada pertemuan doa, ikut doa. Tadi saya dengar Rabu Jumat ya doanya ya. Ikutlah. Ikut. Hana di Alkitab gak punya anak. Tapi firman Tuhan bilang setiap pagi dia berdoa. Dan Tuhan membuka kandungannya. Udah belum ditolong, malas doa. Pendetanya bilang, kamu 2 puasa. Bagi tugas boleh gak pastor? Pastor puasa, saya doa. Itu kurang ajar. Doa dan puasa. Masih doa gak nih? Benar. Minta maka akan diberikan kepadamu. Lalu yang berikutnya adalah menerima. Nah menerima itu bukan pasrah. Yang single berapa orang di sini? Jangan angkat tangan. Tapi sebenarnya bagus loh. Saya kalau di gereja bilang Bapak Ibu Saudara yang belum menikah, itu kesempatan waktu diangkat tangan kita langsung. Oh. Tapi kan saya baru khotbah, ntar takut tersinggung lagi. Atau saya cari lawan kata yang sudah menikah tolong angkat tangan. Nah sisanya yang belum menikah. Kita tuh gak boleh pasrah. Menerima tuh sesuatu yang aktif. Berdoa udah belum? Udah. Bergaul udah belum? Yang jawab yang kawin semua, udah. Ini pasti papa mamanya nih. Bercermin udah belum? Belum dapat juga? Coba main kepik. Siapa tuh Tuhan kirim dari utara. Udah dapat izin tadi. Nanti bawa lagi ke sini. Ada banyak orang berdoa terus tapi gak bergaul. Temennya itu aja. Gak bercermin. Rambut ketombean, mulut bau got, baju gak disetrika. Ya ampun, itu make up atau mau main lenong. Ngaca, tren berubah. Oke, yang single, yang udah married jangan jawab ya. Kalau suruh pilih muka cakep sama hati baik, pilih mana? Ulang ya sekali lagi ya. Pilih muka cakep ganteng sama hati baik, pilih apa? Yakin? Jelek juga gak apa-apa? Ya udah, terjadi sesuai imanmu. Kalau di youth saya tanya dia bilang gini, cakep. Wah, saya bilang kemana firman yang saya sudah ajarin selama ini? Dia bilang gini, pastor, kalau cakep itu hati bisa diubah Tuhan. Kita bawa ke gereja, dijamah Tuhan. Kalau memang gak bisa berubah, ya bukan punya saya. Wah, saya bilang kelas. Tapi kalau hati baik, ya udah deh. Oke, kembali ke sini. Menerima firman tuh mesti aktif. Tuhan, sembuhkan aku dari sakit gula, sembuhkan dari kolesterol. Nyemilnya itu. Saya dengar di sini babi panggangnya enak katanya. Bayangin nonton kebaktian online nyemilnya babi panggang karo. Berhenti minum gula, olahraga, itu namanya menerima. Aktif. Oke. Saya cerita ya. Bagian kita nggak hanya pasrah, kita tanya dokter, harus gimana? Dokter bilang gini, kamu gemuk. Kalau punya anak mesti kurus. Wah, olahraga saya setiap hari. Diet, gak makan karbohidrat, gak makan nasi, bami, roti, bihun, kue tiaw, gak makan gula. Berat badan dari XL jadi S. Sekarang udah balik XL lagi. Bayangin makan nasi padang, gak pakai nasi.
Saking pengen punya anak. Itu kayak kebaktian tanpa hadirat Tuhan. Makan mie cuma boleh ayamnya. Namanya udah mie ayam. Tapi saya nggak pasif, saya menerima dengan melakukan bagian saya. Banyak orang Kristen dia minta, udah Tuhan lakukan, aku diam aja. Ada saatnya, tapi ada bagiannya kita harus lakukan bagian kita. Lalu melihat firman. Firman Tuhan bilang dalam Ibrani, apa yang kamu lihat sekarang terjadi dari apa yang kamu tidak lihat. Waktu firman Tuhan bilang jadilah terang, terang itu belum ada. Tapi dia sudah visualize akan ada terang. Bapak Ibu, saat itu saya udah lupa deh. Ya udah, saya bilang masih saya mau dikasih anak, kasih enggak. Ada KKR nih, saya jadi panitia. Terus pendetanya udah doain satu-satu, dapat nubuatan, pesan Tuhan, tumpang tangan. Saya kan panitia jagain dari belakang. Udah, tinggal saya sendiri. Teman-teman saya bilang, bro, doain. Udahlah, saya bilang nggak ada yang perlu doain. Saya bilang udah sedikit kepasrah. Pendeta bilang mau didoain? Ya saya bilang boleh. Terus apa yang mau didoain? Apa ya, saya juga bingung. Teman-teman kan kepo semua tuh. Anak dia pengen punya anak pastor. Yang ditanya saya yang jawab teman-teman saya. Saya maju ke depan begini, ini pendeta di sini, saya di bawah. Saya begini. Terus kok dia nggak doain ya? Saya ngintip dikit, terus saya lihat. Kamu benar mau anak? Iya saya bilang, kalau makan di rumah duduknya gimana? Ya saya bilang suami saya sini, kadang istri depan, kadang kanan, kadang sebelah. Jangan, diatur mana papa, mana mama, mana anak. Bayangin ada anaknya makan sama kamu. Oh oke. Nanti pulang fotoin tuh foto-foto. Ambil aja di komputer yang ganteng, yang cantik. Taruh di figura, taruh di rumah. Liatin itu jadi anak kamu. Udah punya kamar anak belum? Bukan diduain diajak ngobrol. Udah belum loh, orang istri belum hamil gimana punya kamar anak? Saya bilang bikin kamar anak katanya. Oh oke. Nah olahraganya apa? Saya bilang jalan pagi, berenang. Nah sembari kamu jalan pagi, bayangin kamu lagi dorong anak di stroller. Di hati saya udah gila nih pendeta nih. Itu saya kan pernah ke rumah sakit jiwa tuh yang gendong boneka yang gak punya anak. Nang ning. Ah selesai nih udah nih. Udah dia gak doain apa-apa, udah ditinggal aja. 4 hal dia minta. Pulang di mobil, hampir berantem sama istri. Terus bikin kamar anak, ayo. Satu mopping, satu mobil. Udah saya bilang krem aja netral. Makanya kamar anak saya krem. Yang sampai sebelum gede ranjang bayinya krem semua broken white. Saya gak mau rugi, saya pilihin yang ganteng-ganteng cantik. Saya taruh di rumah foto saudara-saudara, ponakan. Terus kita bikin kamar, setiap kali saya jalan, saya bayangin lagi dorong anak. Mau nangis kurang ajar tuh pendeta, gue bisa gila. Sampai di rumah Tuhan tuh tegur, kamu tuh sombong. Itu adalah pesan Tuhan untuk kamu. Karena kamu tuh udah kayak putus asa, Tuhan mau iman kamu bangkit, belajar melihat. Makanya beberapa teman yang udah dapat pesan dari Tuhan, kamu gak akan pindah-pindah lagi, kamu akan punya rumah. Saya temenin, ajak lihat pameran rumah. Karena dia gak punya bayangan, mau rumahnya 2 kamar, 3 kamar, harga rumah berapa? Berapa ya sekarang? Harga rumah dia gak tahu. Mau daerah mana? Terserah, yang penting rumah. Di atas pohon lu mau? Enggak sih, saya ajak pameran, ambil brosur. Kan juga kita gak mungkin yang jaga gini, Bapak ada duit beli rumah? Kan gak ada. Gini, lu diem, punya kelas senyum aja, lu kelihatan kaya. Udah gitu aja. Pada punya rumah sekarang. Abis ini yang pada pengen jadi presiden, kalau Tuhan gak suruh jangan lu taruh foto-foto presiden, ditaruh situ jangan. Pokoknya kalau gila gak tanggung jawab. Ini karena ada firman Tuhannya. Lalu mengakui firman, mendengarkan, apalagi mempercayai, meminta, menerima, melihat, mengakui firman. Di ngomongin, Bapak Ibu Saudara sini siapa yang pernah dipuji sama orang? Aku kalau ketemu orangnya, Pastor Juan, hai, saya bilang, gitu deh tuh, Pastor kurusan ya? Iyalah gue kan ngaca juga dong. Masa sih? Masa? Aku tahu banget abis makan bakmi. Terus dia bilang kurusan. Tapi karena dia puji aku senang. Yang pernah disakiti sama orang karena perkataannya. Oh gak ada yang berani sama Jason Cijantung. Cuma 3 orang yang pernah sakit hati. Luar biasa. Manusia ngomong aja ada kuasa. Apalagi firman Tuhan. Tiap pagi saya bilang gini.
Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan. Untuk memberkati banyak orang, membangun tubuh Kristus. Aku, keluargaku, gerejaku dipakai dahsyat oleh Tuhan. Banyak orang diselamatkan, banyak kehidupan diubahkan, banyak pemimpin dibangkitkan. Aku menarik setiap orang-orang yang belum diselamatkan. Dari barat, timur, utara, selatan datang GBI Gilgal. Percaya atau enggak, orang dari Singapura seminggu sekali ke Gilgal. Dari Padang, dari Jogja, dari Cirebon. Ketemu di pesawat, ketemu di dokter, ketemu di kereta. Pastor, saya jemaat. Loh, Bapak di mana? Saya dari Cirebon, tiap minggu bolak-balik. Mulut itu ada kuasa. Saya langsung bilang, masih hubungannya dengan punya anak. Aku subur, aku punya benih. Istriku hamil, istriku akan melahirkan anak yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dokter bilang gak bisa, aku perkatakan firman Tuhan. Lalu melakukan firman, saya lakukan apa yang saya bisa. Dokternya karena putus asa, bukan saya bilang memang gak bisa punya anak, tapi coba kamu ke Sinse, pengobatan timur. Sinse itu apa ya? Sinse lah pokoknya. Terus dia pegang tangan saya. Di itu kalau gak salah dekat Pasar Baru. Dingin nih. Maksudnya apa Sinse? Belum punya anak? Belum. Gini ya, you minum ramuan. Tuh ramuan digodok coklat, satu rumah bau toko obat glodok. Kayak ergot kita berdoa dulu, saya gak bisa minum lagi. Tos, demi anak. Itu perjuangan kita minum itu. Terus you makan daging kelinci, ya. Saya bilang buat apa Sinse? You kelinci banyak anak. You makan kelinci katanya. Siap. Telur penyu ya. Telur penyu. Itu pengorbanan kita untuk bisa punya anak. Jadi saya lakukan bagian saya. Kan gak makan daging kelinci dosa gak? Enggak makan. Telur penyu? Makan. Dan yang terakhir, kita lakukan itu bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Gak tahu udah berapa test pack yang kita coba, gak hamil-hamil. Tapi kita bilang, Lus, kita memuji Tuhan. Itu setengah jam, 1 jam, cuma nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Apalagi ya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, nyanyi, nyembah, nangis, nyanyi, nyembah, nangis. Di titik kita bilang gini, Tuhan kasih gak kasih, kami tetap sayang sama Tuhan. Di titik saya bersyukur tuh langkah iman yang terakhir. Istri saya hamil, dan boleh lihat sebentar fotonya. Ini anak saya, aslinya ada di sini. Carissa boleh berdiri sebentar gak? Ditemenin mami. Nah, thank you Carissa. Akhirnya kamu dengar perjuangan Daddy Mami untuk punya kamu gimana. 2 gambar terakhir. Ini kita sewa gedung. Gak sebanyak ini kebaktiannya. Dikit. Cuma 2 kali kebaktian. Gak punya uang waktu Tuhan suruh bangun. Bulan kedua cicil tanah, bendara tanya. Pastor duitnya udah gak ada. Bayar pakai apa? Saya bilang saya gak tahu. Tutup pintu. Kita doa, kita praktekkan langkah iman ini. Penuh. Ini kita lagi bangun. Sekarang kalau ke sana masih ada baru pancang, nggak kelihatan apa-apa. Gambar terakhir. Ini luasnya 4 kali lipat dari yang pertama. Siapa sih yang hidup nggak punya masalah? Siapa sih orang hidup yang nggak punya mimpi? Mulai hari ini jangan lewati sendiri. Kesulitan itu lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu bilang saat kita lemah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan udah 7 tahun mimpinya gak terwujud. Apa kita kecilin mimpinya ya? Jangan. Kalau mimpi kecil tanpa Tuhan bisa jadi. Punya mimpi yang besar karena kita punya Tuhan yang besar untuk mewujudkan mimpi itu. Dan yang terakhir, saya masih punya 4 menit, adalah proses. Saya gak bisa bahas ini, nanti lain waktu. Tuhan kalau mau langsung gini, Tuhan minta rumah, tada. Tuhan mau jodoh, ting. Tuhan pengen punya anak, dada. Terus langsung, nggak pada ke gereja loh. Mana mau baca Alkitab? Orang mainnya cuma, tada, ting. Itu di film om. Proses membuat kita kuat. Sehingga saat Tuhan naik kita ke atas, bawa kita naik ke atas, karakter kita sudah kuat. Berkuasa, punya uang,
punya keluarga tapi gak sombong, rendah hati. Selamat mengalami mujizat. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati. Yang rindu mengalami mujizat sama-sama katakan. Seru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu lewati. Saat setiap mata dipejamkan, keyboard dimainkan dengan lembut, berapa banyak hari ini yang rasanya udah mulai putus asa. Tapi Yesus bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berapa banyak yang hari ini masih mau lihat mujizat terjadi, mimpimu terjadi. Angkat kedua tanganmu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku, ini mimpiku, aku butuh Engkau Tuhan. Engkau yang sedang sakit, Engkau yang bergumul dalam jodoh, bergumul dalam hubungan keluarga, dalam keuangan, dalam pelayanan. Dia hadir bersama dengan kita. Tuhan, aku berdoa saat mereka mengangkat tangan, Engkau turun tangan. Engkau mendengar setiap permohonan mereka. Bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang ada bekerja di dalam kami. Kami terima jawaban doa, kami terima mujizat ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin.